Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral. Nah, tetapi sayangnya ini sekaligus adalah kabar duka bagi kita semua. Mungkin agar teman-teman tidak tambah penasaran, kita segerakan untuk membahas topik ini. Bagaimana Pak Afi? Ya, mungkin kita pertama-tama turut berduka cita ya atas tewasnya orang tua ya dari seorang anak yang berumur 14 tahun. Dibunuh oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Dan juga neneknya juga. Jadi bapaknya yang meninggal, ibunya terluka berhasil kabur, terluka parah. Kabur lewat pagar, loncat pagar. Neneknya nggak berhasil selamat, jadi bapaknya sama neneknya dia bunuh sendiri. Terus abis itu dia ketangkep ketika lagi keluar rumah, tangannya berlumuran darah. Itu sepertinya saya sendiri bingung maksudnya ini karena apa gitu. Tapi kalau kabar yang berseliweran di luar sana, katanya anak itu pas malam-malam pas lagi tidur, pokoknya tengah malam itu mendengar bisikan-bisikan entah dari siapa gitu. Nah itu saya belum tahu itu benar atau tidak gitu ya. Itu kan juga dari kepolisian sedang diselidiki. Tapi itu kabar yang berseliweran di dunia maya. Tapi di sisi lain ada dua sumber lagi yang berbeda yang mengatakan bahwa pertama dari orang yang berada dekat rumah anak tersebut gitu ya. Saya nggak usah sebut namanya, inisialnya aja, inisialnya MAS. Nah MAS ini dia adalah siswa yang pandai, yang memang dia sering ya istilahnya nilainya tinggi, nilai akademis ya, maksudnya nilai akademis sekolah, ya juara kelas atau apapun itu yang sifatnya akademis. Nah lalu akhir-akhir ini nilainya turun, anjlok. Nah apakah lalu karena nilainya anjlok terus orang tuanya memberi tekanan atau mungkin marah-marah atau bagaimana terhadap anaknya ini sehingga anaknya bisa melakukan hal ini? Itu satu, ini dugaan pertama. Itu dari sumber yang mana itu? Dari sumber yang ini dari Tempo. Tempo.co. Nah, menurut di Tempo ini yang diwawancara adalah masih tetangga juga, teman dari neneknya yang udah meninggal itu. Karena mereka sama-sama suka hadir di pengajian ibu-ibu lah, pengajian orang tua gitu. Nah, satu lagi itu sumbernya dari yang dari Tempo ini bagaimana? Oh, jadi yang dari Tempo ini berarti dia dibunuh, kemungkinan dia membunuh orang tuanya kemungkinan besar karena dia sering mendapat tekanan dalam hal akademik. Kenapa nih kok nilainya jelek gitu? Biasanya nilainya bagus. Jadi perihal akademis gitu. Perihal akademis itu yang membuat mungkin dia stres atau tapi ini dari sumber dari Tempo. Nah, kalau ada lagi dari orang yang saya kenal yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan lokasi, yaitu di Bona. Lokasi kejadian. Ya, lokasi kejadian di Bona, Lebak Bulus, Bona Indah. Nah, katanya dia dari tetangganya lah gitu ya. Itu dibilang katanya memang dia ini ABK, anak berkebutuhan khusus. Gitu. Dia ya, tapi orang tuanya pengennya anak ini diperlakukan seperti anak yang maunya perfect gitu. Anak normal. Jadi dia sudahlah dia ABK, tuntutannya tapi seperti anak yang normal gitu. Jadi dia makin stres, makin uring-uringan misalnya gitu. Ada dua versi tadi. Nah ini menurut Pak Doni gimana? Tapi saya tetap turut berbela-sungkawa gitu ya. Sebagai seorang muslim mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sangat sangat tragis sekali gitu kejadian ini. Ya Pak, kita semuanya sangat sedih ya mendapatkan kabar seperti ini yang seperti kayak petir di tengah siang bolong Pak. Yang kita secara akal sehat, masa sih seorang anak sampai tega gitu melakukan hal itu semua gitu. Padahal ini dilakukan kepada orang terdekat. Bukan orang terdekat lagi Pak, orang tuanya. Tetapi dia sepertinya tega dalam cara dia memperlakukan orang tuanya seperti itu. Nah, tidak mungkin Pak, kejadian seperti ini ya, yang sangat dramatis. Tetapi tidak ada akar permasalahannya Pak. Karena sebab musabab. Iya, nggak mungkin nggak ada penyebabnya.
Nah, malahan waktu di awal saya membaca berita ini, saya dengar katanya si anak itu mendapatkan bisikan-bisikan. Saya mikir ini kok kayak film horor gitu. Ini apa benar gitu si anak mendapatkan bisikan-bisikan? Kalau kita sering nonton film horor, mungkin Pak, wah ini bisa jadi gitu. Ini salah satu penyebabnya nih, roh gentayangan. Nah, tapi kan kalau secara akal sehat, sampai seseorang anak berani melakukan hal yang sangat dramatis kayak begini Pak, Tragis, Pak. sangat tragis seperti yang dia lakukan saat ini, nggak mungkin Pak terjadi begitu saja, ya. Pasti ada kronologisnya. Nah, dari berita yang saya dengar yang Pak Afi tadi baca, ya dari tempo.co, terus dari narasumber kita ya, yang tetangganya, yang tempat tinggal itu nggak jauh dari lokasi kejadian. Ini kan seperti warning gitu Pak, bagi para orang tua. Bagaimana cara mereka memperlakukan anak-anaknya. Karena nggak mungkin Pak, ada asap tapi nggak ada api. Ya, pasti ada yang menjadi penyebabnya. Nah sekali lagi Pak, kalau sampai kita berani ya melakukan sesuatu tindakan yang sangat luar biasa biadabnya kepada orang terdekat kita, apalagi itu orang tua, pasti ada yang pernah suatu saat sebelumnya orang tua itu melakukan sesuatu yang menyebabkan anak ini memiliki perilaku menyimpang, Pak. Pasti nggak mungkin gitu. Ya, si anak ini sampai tega, Pak, melakukan pembunuhan kepada orang tuanya. Ini yang selalu coba sampaikan, Pak, kepada para orang tua ya, kalau saya mengisi program parenting. Anak adalah cerminan dari kedua orang tuanya, Pak. Jadi apa yang anak kita lakukan saat ini pasti adalah cerminan cara orang tuanya itu memperlakukan anak-anaknya. Karena nggak mungkin Pak, misalnya kita punya anak yang kurang ajar lah, tanpa orang tuanya itu pernah kurang ajar sama si anak ini. Nah kadang kan kita merasa setiap perilaku kita itu selalu patut dibenarkan. Jadi orang tua itu tanpa celah. Ya, kita bisa melakukan tindakan-tindakan semau gue. Gue yang lebih tahu segalanya karena gue kan duluan hidup. Anak kan belakangan. Anak tuh nggak tahu apa-apa. Nah, akhirnya semakin kita punya pola pikir yang seperti itu, semakin kita tuh bertindak sewenang-wenang, Pak, kepada anak-anak kita. Nah, ini yang orang tua tuh kadang nggak sadar, Pak, memperlakukan anak itu dengan sedemikian rupa hingga anak akhirnya memendam rasa dendamnya, ya, yang dia lampiaskan ketika dia sudah tidak tahan lagi, Pak. Ini anak umur 14 tahun kan, ini masih muda belia, Pak. Dan saya yakin gitu, hal ini berlangsung tuh cukup lama gitu. Kejadian-kejadian yang membuat anak ini akhirnya sudah nggak bisa menahan dirinya lagi. Ya. Jadi kayak gitu Pak. Ini kembali lagi. Warning bagi dunia parenting kita. Ya, kalau selama ini kita tidak pernah mau belajar menjadi orang tua yang sesungguhnya, jangan sampai Pak hal ini kejadian sama keluarga kita Pak. Jadi begitu Pak. Oke. Dalam hal ini yang saya tangkap adalah bagaimana ya sebelum ini terjadi ya seperti yang pernah kita bahas di episode atau channel YouTube kita yang sebelumnya ya, untuk video-video yang lain juga yang ada beririsan dengan masalah seperti ini. Ini bagaimana parenting orang tua terhadap anaknya. Bisa juga karena orang tuanya yang terlalu menekan tadi. Bisa jadi kalau yang faktor akademis, kamu jangan sampai ini les, kalau perlu les lah, les misalnya gitu. Kalau jangan sampai karena tekanan akademis ini anaknya stres misalnya. Atau ada juga yang mungkin karena papa mamanya sibuk, di rumahnya nggak ada yang mendidik, nggak ada yang ya menasehati ataupun membimbing dan mengarahkan anak itu, akhirnya dia diambil sama lingkungannya.
betul lingkungannya lingkungan yang suka tawuran misalnya. Ya udah dia merasa kan ya udahlah saya sama teman-teman sini senang tawuran, hobinya main bacok-bacokan. Lalu dilakukanlah itu kepada orang tuanya misalnya. Ini anak yang diambil lingkungan ya. Atau bisa juga mungkin karena tontonan. Jadi dia sering nonton yang sadis-sadis itu, termasuk juga bisikan-bisikannya bisa jadi dia penonton film horor gitu, penonton setia. Karena saya juga pernah baca Pak, ada di Korea, di Jepang gitu, itu anak yang bunuh dia terinspirasi dari film horor yang dia tonton. Gitu. Kalau ya itu kalau kesimpulan akhirnya ya, tapi kalau prosesnya bagaimana saya juga kurang paham gitu. Maksudnya ini kan banyak sekali faktor nih Pak. Dan memang ini sedang dalam penyelidikan sih. Jadi saya pribadi juga tidak berani menyimpulkan karena apa yang sebenarnya si MAS ini membunuh orang tuanya. Motif aslinya yang sebenarnya itu masih di dalam penyelidikan Pak. Ini saya melihat semua peluang-peluang tadi gitu. Nah itu kan kalau kayak gitu gimana? Apakah misalnya yang karena tontonannya misalnya ya, tentang film horor, apakah berarti kita ya janganlah menyuguhkan film-film horor atau film tontonan-tontonan yang bisa membangkitkan sisi kelam atau sisi horornya anak itu gitu kan, dalam hal tindakan tentunya kan. Dia ngelihat orang di apa kan, kalau film horor ya ada horor yang setan, ada horor yang ini kan, horor yang kejam gitu. Jadi orang dipotong-potong gitu kan, kayak kayak mutilasi aja kan, itu kan kejam sekali Pak ya, orang dipotong-potong. Tapi kan kalau udah, apalagi kalau udah lihat film dan itu menganggap suatu yang biasa, dia udah nggak, sama dia sudah bisa diterima oleh akalnya karena sudah terbiasa nonton kan, takutnya akhirnya jadi malah terobsesi gitu. Nah itu gimana Pak?